warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zefnia Effendi, kelas 4 BHPI, Prodi Hukum Pidana Islam. Saya akan memaparkan tentang teknik identifikasi dan analisis isu hukum. Dalam dunia hukum, kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum adalah fondasi atau seorang praktivasi maupun akademisi hukum. Tanpa kemampuan ini, kita tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan hukum secara tepat dan sistematis. Apa itu isu hukum? Isu hukum adalah pertanyaan atau permasalahan hukum yang muncul dari suatu fakta atau peristiwa yang konkret yang membutuhkan jawaban berdasarkan norma hukum yang berlaku. Isu hukum bisa berupa pertanyaan seperti apakah perbuatan ini melanggar hukum, siapa yang bertanggung jawab, atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan, apakah hak seorang telah dilanggar. Nah, isu hukum berbeda dengan isu faktual. Isu faktual ialah menyangkut apa yang terjadi, sedangkan isu hukum yaitu menyangkut bagaimana hukum menilai apa yang terjadi. Teknik identifikasi isu hukum. Teknik pertama adalah metode ERIC, adalah singkatan dari issue, role, application, dan collection. Langkah pertama adalah menentukan atau menemukan isu atau masalah hukumnya terlebih dahulu. Kita harus membaca fakta secara cermat dan bertanya, norma hukum apa yang berpotensi dilanggar atau dipersangkakan. Di sini, teknik kedua adalah membaca fakta secara berlapis. Artinya, kita tidak hanya membaca fakta di permukaan, tetapi mengenali atau menggali lebih dalam. Ada fakta primer yaitu kejadian utama, dan ada fakta sekunder yaitu konteks, latar belakang, serta hubungan para pihak. Kedua lapisan fakta ini bisa melahirkan isu hukum yang berbeda. Teknik ketiga adalah pemetaan para pihak dan hubungan hukumnya. Kita identifikasikan siapa saja yang terlibat, apa sih hubungannya hukum di antara mereka, dan hak serta kewajiban apa yang melekat. Dari sinilah sering muncul isu tentang uang prestasi, perbuatan melawan hukum, atau pertanggungjawaban pidana. Teknik keempat adalah menggunakan pertanyaan pemandu seperti apakah ada perbuatan yang melanggar undang-undang, apakah ada kerugian yang timbul, apakah ada hubungan sebab atau akibat, siapa yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab hukum. Lalu teknik analisis isu hukum. Setelah isu berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Nah, ada beberapa teknik yang umum digunakan. Yang pertama, itu ada analisis normatif, yaitu mencocokkan fakta dengan norma hukum yang berlaku, baik di undang-undang, peraturan, pemerintah, jurisprudensi, maupun doktrin hukum. Kita cari apa itu dasar hukum yang paling relevan, namun kita tafsirkan apa fakta yang ada memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan norma tersebut. Yang kedua, metode penafsiran. Dalam menganalisis isu hukum, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan penafsiran. Penafsiran gramatikal yaitu berdasarkan makna teks undang-undang, penafsiran sistematis yaitu melihat norma dalam konteks keseluruhan sistem hukum. Penafsiran teknologis yaitu melihat tujuan dibentuknya suatu aturan, dan penafsiran historis yaitu menelusuri secara pembentukan norma tersebut. Yang ketiga, itu ada analisis unsur-unsur perbuatan pidana. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Analisis dilakukan dengan mencocokkan satu persatu unsur dengan fakta yang ada. Jika satu unsur tidak terpenuhi, maka tindak pidana dianggap tidak terbukti. Keempat, analisis komparatif, yaitu membandingkan kasus yang sedang dianalisis dengan kasus-kasus serupa yang pernah diputus pengadilan. Jurisprudensi menjadikan referensi untuk memperkuat atau memperlemah argumen hukum. Keempat, yaitu ada kesalahan hukum. Kesalahan umum dalam identifikasi dalam analisis isu hukum. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Pertama, terlalu terburu-buru menyimpulkan sebelum menganalisis fakta secara menyeluruh.
Yang kedua, mencampur adukan isu faktual dan isu hukum sehingga analisis menjadi tidak fokus. Yang ketiga, hanya mengutip pasal tanpa menjelaskan relevanisnya dengan fakta yang ada. Keempat, mengabaikan isu hukum tersembunyi yang muncul dari fakta sekunder. Jadi kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum itu adalah keterampilan yang diasah melalui latihan terus menerus. Semakin banyak kasus yang kita analisis, semakin tajam intuisi hukum kita gunakan. Teknik-teknik ini secara konsisten dan jadi berpikir yuridis sebagai kebiasaan sehari-hari. Terima kasih, sekian presentasi makalah pertama saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita akan lanjut ke makalah yang kedua, yaitu tentang hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis, dan juga kelamin maupun status sosial. Hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara sekalipun. Dalam konteks hukum internasional, pengakuan terhadap hak asasi manusia secara resmi dimulai sejak lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak saat itu, negara-negara di dunia mulai mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam konstitusi dalam sistem hukum masing-masing, termasuk Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah HAM dalam konstitusi Indonesia. Indonesia sebenarnya memiliki akar pengakuan terhadap hak asasi manusia sejak awal kemerdekaan. Ketika para pendiri bangsa merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, sudah terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara. Namun saat itu pengaturannya masih sangat terbatas. Perubahan besar terjadi setelah reformasi 1998. Lengsernya Orde Baru membuka ruang demokratisasi yang sangat luas, dan salah satu hasilnya adalah amandemen besar-besaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada amandemen kedua tahun 2000, Indonesia secara resmi memasukkan satu bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu bab 5A yang terdiri dari pasal 28A sampai 28J. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia. Yang ketiga ada hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Mari kita bahas isi dari pasal-pasal hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 secara ringkas. Yang pertama, itu ada pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini adalah hak yang paling fundamental, hak atas kehidupannya. Pasal 28B mengatur hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C memberikan hak kepada setiap orang untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pasal 28D mengatur hak atas pengetahuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini juga menjamin hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Yang terakhir mungkin ada pasal 28E memberikan kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Masih ada juga pasal 28F mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Yang terakhir mungkin ada pasal 28G memberikan perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Setiap orang juga berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
Pasal 28H juga ada menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal juga mengatur hak atas jaminan sosial. Ada juga pasal 28I adalah pasal yang sangat penting. Pasal ini menyebutkan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang disebutkan sebagai non-derogable rights, yaitu hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan juga seperti hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut. Dan terakhir ada pasal 28J mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Pasal ini juga memperbolehkan pembatasan hak asasi manusia, namun hanya melalui undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas orang lain, masyarakat, dan demokratis. Yang keempat, ada pengaturan hak asasi manusia di luar bab 5A. Selain bab 5A, Undang-Undang 1945 juga membuat hak-hak harta warga negara di pasal ini, misalnya di pasal 27 mengatur persamaan kedudukan negara di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak dan kewajiban pembela negara. Pasal 29 menjamin kemerdekaan beragama. Pasal 31 mengatur hak atas pendidikan, dan pasal 34 menegaskan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini menunjukkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dapat Konstitusi Indonesia tidak hanya terpusat di satu bab, tetapi tersebar secara menyeluruh. Dan terakhir adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan lembaga penegaknya. Selain Undang-Undang 1945, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengatur lebih rinci tentang hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya warga negara. Untuk pengarah hak asasi manusia yang berat, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini mengatur penanggulangan kejahatan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal kelembagaan, Indonesia memiliki Komnas atau Hak Asasi Manusia atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bertugas memantau, menyelidiki, dan mendorong pelindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia. Bagian terakhir itu adalah tantangan dan refleksi. Meski pengaturan hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia sudah cukup lengkap, kenyataan di lapangan masih menyimpan berbagai tantangan. Masih ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas diselesaikan. Akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan masih terbatas, dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sendiri masih perlu terus disingkatkan. Disinilah peran kita semua menjadi penting sebagai warga negara, sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus mendorong agar nilai-nilai hak asasi manusia tidak hanya indah di dalam kertas, tapi benar-benar hidup di dalam praktik kehidupan berbangsa. Konstitusi adalah cerminan dari nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi oleh sebuah bangsa. Ketika Indonesia menampakkan hak asasi manusia secara tegas, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah komitmen bahwa setiap warga negara memiliki martabat dan wajib dilindungi. Semoga pemahaman kita tentang hak asasi manusia terus berkembang, dan semoga negara kita semakin mampu mewujudkan keadilan lagi seluruh rakyatnya. Itulah dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.